Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan harian terus menolong kita untuk kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih renungan seri dari kitab Roma, secara khusus Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita hidup dalam hidup yang baru. Akibat kita mati dan bangkit dengan Kristus, maka kita hidup dalam hidup yang baru. Setelah kita percaya beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya, kepercayaan kita, iman kita kepada Dia membuat kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, akibatnya adalah kita hidup dalam hidup yang baru. Sehingga hidup-hidup kita yang lama kita buang, hidup kita yang lama kita tanggalkan, dan sekarang kita mengenakan hidup dalam hidup yang baru. Hal ini jelas sekali dalam ayat 4 tadi secara khusus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah akibat kita percaya dan beriman kepada Kristus, sehingga kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita sekarang hidup dalam hidup yang baru, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya dalam menjalani hidup dalam hidup yang baru itu? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita. Ayatnya yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita sudah hidup dalam hidup yang baru, maka hal yang pertama dari kita adalah jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan lagi kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, karena kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Sehingga hidup dalam dosa, terus-menerus dalam dosa, sudah tidak sesuai dengan nature kita sebagai umat yang sudah hidup dalam hidup yang baru. Jadi hal yang pertama, mari kita belajar supaya jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang kedua, dalam ayat 10 dan 11, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang dituntut dari kita yang sudah hidup dalam hidup yang baru adalah kita hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Kristus. Kalau selama ini kita hidup bagi diri kita sendiri, hanya memikirkan kerajaan kita sendiri, sekarang setelah kita hidup dalam hidup yang baru dan Kristus yang melakukannya bagi saudara dan saya, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah sekarang kita mau hidup bagi Allah.
Sekarang kita mau hidup bagi Kristus. Tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, kerajaan sendiri, tetapi orientasi hidup kita berubah setelah kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu sekarang mulai hidup bagi Allah, mulai hidup bagi Kristus, mulai hidup bagi kepentingan Kristus, baik itu gerejanya, Injilnya, kerajaannya. Hendaknya saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk gerejanya supaya gerejanya terus maju dan berkembang, untuk Injilnya supaya Injil semakin bersinar, tapi juga untuk kerajaannya supaya kerajaannya semakin jaya. Ini saudara dan saya adalah menjadi alat Tuhan untuk hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus. Itulah hidup dalam hidup yang baru. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk mulai mengubah orientasi kehidupan kita. Sehingga kita mulai hidup bagi Kristus, hidup bagi Allah. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, yang dituntut dari kita yang hidup dalam hidup yang baru, ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita yang hidup dalam hidup yang baru adalah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu tubuh kita dipakai untuk menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi sekarang setelah kita hidup dalam hidup yang baru, maka kita mulai belajar menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan lagi senjata-senjata kelaliman, bukan lagi senjata-senjata dalam kejahatan, tetapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Demi tegaknya suatu kebenaran, kita hidup menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi alat sarana menegakkan kebenaran. Itulah hidup dalam hidup yang baru. Jadi dalam hidup yang baru ini kita belajar supaya tangan ini kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk kita melakukan halal kebenaran, bukan melakukan kejahatan. Kaki kita pasrahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan untuk kita berbuat dosa. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami hidup dalam hidup yang baru. Tuhan, kami rindu supaya kami hidup dalam hidup yang baru. Kami jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kami hidup bagi Kristus, dan kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh rela mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.